Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin belum, Bu. Oke, kalau gitu. Berarti bisa ya kemarin ya? Karena nanti soalnya Ibu masukkan ke dalam UTS ya. Jadi kemarin kalau yang di kelas lain tuh ada yang bertanya gini, Bu, apakah untuk optimalisasinya menggunakan stepping stone dengan semua metode? Nggak usah ya. Jadi kalian pakai visible basis awalnya, cukup menggunakan yang Northwest Corner, yang kemarin kan kalian mengerjakan 3 tuh. Jadi cukup yang menggunakan Northwest Corner, setelah itu dibuatlah menggunakan looping, stepping stone, mencari ongkosnya yang paling optimal pendistribusiannya kemana saja. Itu ya. Nanti mohon dibantu KM ataupun Lanang yang nanti mengkolektifkan ya, untuk tugas kelompok dan tugas individunya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, materi pagi ini Ibu akan membahas terkait dengan transportasi dan distribusi fisik. Nah, oke. Jadi kemarin kita sudah berbicara bahwa sasaran dari distribusi ini adalah bagaimana bisa menyerahkan barang-barangnya itu pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan biaya yang semurah-murahnya. Sehingga bagaimana mendesain sistem distribusi fisik ini, yaitu dengan menelaah apa sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan, dan juga mesti menelaah apa saja yang sudah ditawarkan oleh para pesaing. Jadi kitanya kalau di dalam analisis SWOT itu tidak hanya terlena pada kekuatan, tapi kita juga akan melihat apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi ancaman. Ya, karena rajanya itu kan pelanggan. Sekarang pesaing sudah melakukan apa, maka sistem distribusi akan dirancang sedemikian ya. Nah, tentunya kepuasan pelanggan ini akan tertarik ketika satu ya, penyerahan barang tepat pada waktunya. Contoh lah ini yang cewek-cewek nih, mungkin sering berbelanja online ya, ataupun kalian yang laki-laki mungkin pernah melakukan belanja online. Nah, pastinya yang diinginkan itu kan menggunakan pemilihan jasa kurirnya itu adalah yang tepat waktu ya. Tepat waktu penyerahan barangnya, barang tidak dalam keadaan rusak dan sesuai dengan apa yang kita pesan. Ini juga sama ya. Jadi dalam kepuasan pelanggan, tentunya perusahaan itu ingin menyerahkan barang itu harus tepat waktu sesuai keinginan customer. Kemudian bagaimana kemampuan pemasok ini dapat memenuhi schedule walaupun pesanannya mendadak ya, kebutuhan pelanggannya mendadak. Bisa ditangani. Kemudian dari sisi penanganan barangnya, kemudian melihat juga dari kesediaan pemasok untuk mengambil kembali dengan cepat apabila terjadi klaim barang tidak sesuai, baik kuantitas maupun kualitas barangnya. Itu ada service return ya, pengembalian. Terakhir, kemauan dan kesediaan pemasok untuk menyimpan barang bagi pelanggan selama jangka waktu tertentu. Nah, dari sisi pemasaran, marketer ya, di sini tentunya dia berkepentingan bagaimana transportasi yang dilakukan oleh perusahaannya untuk bisa menjadikan kepuasan. Makanya marketer itu pemasaran itu ketika dia menawarkan layanannya, sekaligus dia juga diberikan informasi ya dari CS mungkin terkait komplain-komplain yang biasanya ada dari customer. Nah, ini kan sebagai bahan rujukan ya bahwa dalam memasarkan produk itu bagaimana ketepatan waktu ini adalah yang utama ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan ekspedisi. Nah, dalam perusahaan jasa sendiri, perusahaan jasa yang melayani dalam aktivitas transport, tentunya sangat mempengaruhi akan kebijakan harganya nanti.
apa barang yang diangkutnya, kemudian rutenya kemana, dan lain sebagainya. Tentu akan mempengaruhi terhadap kebijakan harganya. Ketetapan waktu penyebarannya, ya. Kemudian kondisi barang saat tiba, dan semuanya akan mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di kita, ya, ini moda transportasi yang digunakan, Ibu menjelaskan di pertemuan kedua kalau tidak salah, itu lima moda yang biasanya kita lakukan. Baik itu truk, kereta api, pesawat, kemudian kapal laut maupun pipa. Hampir rata-rata lah di sebuah negara juga ya, ini menggunakan pengiriman jasa, pengiriman transportasinya adalah menggunakan truk, kereta api, udara, kapal laut, dan pipa. Nah, apa keunggulannya? Kemarin juga sudah dijelaskan, ketika kita akan memilih truk, itu tentunya aksesibilitasnya ini yang menjadi hal utama, karena bisa mengirim barang door to door. Kemudian cepat, dan dia responsif ya, dengan jadwal. Jadi kapanpun, mendadak, dan lain sebagainya, kalau kendaraan truk itu bisa diatasi. Namun kelemahannya kapasitas terbatas, kemudian biaya per kilometernya akan lebih tinggi. Kereta api di sini kapasitas yang diangkutnya tentu akan banyak ya, bisa terangkut banyak. Kemudian dari sisi biaya per ton kilometernya juga rendah ya. Hanya kelemahannya aksesnya, karena nggak bisa door to door ya kereta api, jadi aksesnya di sini terbatas. Kemudian tingkat kerusakan kiriman juga ini menjadi hal yang sangat riskan ya. Sehingga untuk barang-barang tertentu ini dihindari menggunakan kereta api. Kemudian dari sisi pesawat di sini, tentu yang diinginkan adalah keunggulannya karena kecepatannya dan juga keamanan barang. Hanya aksesnya juga sama tadi ya, nggak bisa langsung. Kemudian biayanya sangat tinggi dan kapasitas terbatas. Laut, kapasitas yang bisa diangkut tentunya banyak ya dalam jumlah bulk. Kemudian biayanya lebih rendah, hanya tadi aksesnya juga sama ke pelabuhan ya, dan juga pengiriman barangnya waktunya agak lama. Sedangkan pipa ini lebih efisien ya, dia in transit storage, biaya juga rendah, hanya mungkin jaringan terbatas dan juga lambat. Biasanya digunakan untuk produk-produk yang memang berbentuknya komoditas cair ya. Oke, ini mesti dipahami. Kenapa? Karena kan kalian akan bekerja mungkin satu saat di perusahaan transportasi, sehingga pemilihan moda ini sangat memungkinkan ya. Nanti bagaimana kita akan melihat dari sisi biaya ya, apalagi pengiriman barang yang multimoda. Tapi di satu sisi pelanggan ingin biayanya lebih murah. Maka ada beberapa yang pengiriman barang itu bisa melalui darat dulu, kemudian laut, baru udara. Kenapa hal itu dilakukan? Karena satu, dari sisi jadwal bisa teratasi, yang keduanya dari sisi biaya lebih murah dengan multimoda. Oke, nah dalam pemilihan moda ini tentu ada karakteristik ya dari jenis produk yang biasanya dikirim. Ketika kita menggunakan kereta api, itu tadi kapasitas yang terangkutnya kan lebih banyak ya, dalam jumlah yang besar. Sehingga memungkinkan jenis produk yang dikirimnya itu ada produk pertanian, bisa juga bahan makanan, sepeda motor, alat rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya. Kapal laut, ini kemarin dilihat ya, bisa mengangkut dalam jumlah yang banyak, contohnya minyak, pasir, batu bara ya, dalam jumlah yang bulk, menggunakan kapal tongkang ya, produk pertanian, mobil, barang ya, barang dalam bentuk bulk. Antar pulau yang dikirim ini bisa dilakukan dengan menggunakan kapal laut. Kemudian truk. Maaf, ini suara Ibu kedengeran nggak? Izin. Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, baik. Truk ya. Untuk yang truk, ini biasanya pengiriman moda transportasi untuk alat rumah tangga, pakaian, kemudian alat-alat elektronik, sepeda motor, suku cadang kendaraan, bahan bangunan, dan lain sebagainya.
pesawat udara, ini alat-alat elektronika, barang berharga, barang yang mudah busuk atau rusak ya, itu menggunakan pesawat. Terakhir pipa tadi dalam bentuk cair ya, bahan kimia, gas, BBM, air, dan lain sebagainya. Nah, ada 7 kriteria dalam memilih moda transportasi, tentunya hal yang utama adalah dari sisi kecepatan. Kecepatan waktu pengantaran. Kemudian frekuensi pengirimannya terjadwal. Maaf, ini baterainya lemah. Sebentar ya, saya ini dulu cas dulu ya, sebentar. Baik. Frekuensi pengiriman ya, kemudian keandalan dari modanya yang dapat juga memenuhi jadwal pada waktunya, kemudian kemampuan dalam menangani angkutan dari berbagai barang, karena ini sangat mempengaruhi ya, kemampuan menangani angkutannya juga. Kemudian banyaknya tempat singgah, poolnya atau tempat bongkar muatnya, ini juga sangat mempengaruhi dari moda transportasi. Kemudian biaya per ton kilometernya ya, tentu ini juga menjadi hal utama terkait dengan biaya. Dan terakhir adalah jaminan atas kerusakan atau kehilangan barang ya. Ini juga mesti jadi pertimbangan dalam memilih moda transportasi. Nah, dalam pemilihan moda transportasi ini, kita lihat bahwa kita akan bisa melihat dari volume barang yang terangkut dengan jarak ya, perbandingannya dengan jarak. Baik itu menggunakan jalan raya, kereta api, ataupun kapal laut di sini. Pemilihan modanya itu jika jaraknya jauh, lebih dari 800 km, kemudian volumenya lebih dari 1 juta ton, biasanya yang menggunakan jalan raya itu kecil, cuma 5% ya. Kereta api 15%, sedangkan kapal laut ini lebih mendominasi, 80%. Kalau dia volume barangnya antara 300.000 sampai 1 juta ton, ini jalan raya 15%, kereta api 15%, sedangkan kapal lautnya 70%. Masih tinggi ya. Dan ketika menggunakan volumenya itu kurang dari 300 ton, maka kalau kilometer jaraknya tetap di atas 800 km, ini kapal laut mendominasi karena lebih murah ya. Jangkauannya barang yang terangkutnya besar, sedangkan volumenya juga bisa teratasi, kemudian jaraknya jauh ya. Karena dari sisi biaya lebih murah, maka di sini kapal laut juga lebih banyak, yaitu sekitar 60%. Jalan raya dan kereta api sebanyak 20%. Kalau jaraknya antara 300 sampai 800 km dengan volume barang per tahunnya, maka kalau dia masih lebih dari 1 juta ton, ini mendominasi kapal laut. 60% baru kereta api. Kalau dia sedang antara 300 sampai 1 juta, ini hampir setara ya, antara jalan raya, kereta api, tapi memang kapal laut sedikit lebih banyak ya, 40%. Tapi kalau jaraknya sedang 300 sampai 800 kilo, sedangkan waktunya tadi dalam bentuk yang jumlah volumenya adalah kurang dari 300 ton, maka di sini jalan raya yang mendominasi 40%, yang lainnya 30%. Nah, pilihan moda transportasi yang dekat, ini yang kurang dari 300 km,
maka yang mendominasi adalah kereta api, ya, yaitu 50% kalau dia pengirimannya masih di atas 1 juta ton. Tapi kalau yang sedang, di sini antara 300 sampai 1 juta, jalan raya ternyata, yaitu sekitar 50%, kemudian kereta apinya 40%. Dan terakhir, kalau jaraknya dekat, tentunya karena aksesnya tadi ya lebih cepat, maka kalau volumenya kecil, tentu 70% menggunakan akses jalan raya. Sisanya baru kereta api 20% dan kapal laut 10%. Nah, ini ketika pemilihan moda kita bandingkan dari sisi jarak dan volume barang yang diangkutnya. Nah, sekarang tidak hanya barang kan yang diangkut itu ya, tapi moda transportasi juga mesti melihat angkutan penumpang. Nah, kalau dia jaraknya lebih dari 800 km, maka pilihannya yang mendominasi yaitu menggunakan laut sebanyak 40%, kemudian kereta api 30%. Sisanya baru jalan ya. Udara itu sedikit, hanya 4%. Kalau jaraknya sedang, antara 300 sampai 800, ini didominasi oleh jalan ya, jalan raya, yaitu 88%. 58%, sisanya kereta api dan laut. Sedangkan kalau yang jaraknya dekat, tentu jalan raya mendominasi 84%, kereta api 10%, laut 5%, sisanya udara 1%. Namun belakangan ini juga kan kita sering juga mendengar bahwa pengiriman barang itu biasanya dia dilakukan dengan peti kemas ya, atau kontainer. Maka peti kemas ini kan adalah tempat untuk pengepakan barang-barang dalam peti besar. Nah, dengan peti kemas ini, maka terjadilah penggunaan kombinasi, yaitu 2 atau lebih sarana transportasi yang digunakannya. Bisa menggunakan truk atau kereta api yang nantinya dikirim melalui kapal laut maupun pesawat udara. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah terakhir yaitu dokumen ya. Jadi dokumen angkutan juga mesti diperhatikan, di mana dalam kegiatan transportasi ini ada 3 jenis komponen dokumen penting yang mesti diperhatikan, yaitu dokumen pengiriman barang, surat muatan atau bill of lading, dan juga dokumen bagi manajemen. Apa saja yang ada dalam dokumen pengiriman barang? Di sini suatu perusahaan ekspedisi ya, transport yang melaksanakan pengiriman barang, itu biasanya menggunakan namanya shipment dokumen. Shipment dokumen ini yaitu bukti bagi si penerima barang bahwa barang-barangnya telah diangkut oleh perusahaan transport ya, perusahaan ekspedisinya. Jadi namanya adalah shipment dokumen. Nah, perusahaan pengangkutan inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk mengangkut barang-barangnya sampai ke tujuan. Makanya kalau kita menggunakan pengiriman barang, misalkan ada yang mau mengirim barang itu dikirimkan ke retail, menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, ini mesti diamati ya, karena untuk klaim barang misalkan ketika sampai di kita, itu akan lebih sulit dibanding dengan yang dikirim langsung dari manufakturnya. Kalau yang dikirim langsung oleh manufakturnya, maka ketika terjadi goncangan, kerusakan di perjalanan, kita bisa langsung klaim. Barang itu tidak kita simpan, tapi kita bisa retur kembali ya ke manufakturnya. Tapi kalau menggunakan jasa pihak ketiga, nah kita akan mengklaimnya kedua pihak ini. Baik ke sisi suppliernya atau manufakturnya, dan juga ke sisi ekspedisinya. Karena kita belum tahu kerusakan ini apakah terjadi oleh ekspedisi pada saat pengangkutan ataupun pada saat akan dimuat ya, namanya loading ke dalam truk. Nah, ini akan lebih ribet gitu ya pengurusan dokumennya ketika tadi menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi dua yang harus kita ini ya, ke suppliernya atau manufakturnya dan juga ke jasa ekspedisinya. Nah, dalam shipping instruction atau shipping order ini berisi dokumen-dokumennya itu ya. Yang pertama ada nama shippernya kalau dia menggunakan kapal laut. Ada nama consignee penerima, shipper itu pengirim. Kemudian carrier itu adalah perusahaan jasa pengangkutannya ya.
Jadi istilah ini masih dipahami ya. Shipper, pengirim, consignee penerima, dan juga carrier. Carrier itu pengusaha perusahaan yang mengirimkannya. Kemudian notify address, vessel ya, nama kapalnya, pelabuhan muatnya di mana, pelabuhan tujuan, nama dan jenis barangnya, kemudian jumlah beratnya, volumenya ya, shipping mark, total net weight ya, berat kotor, berat bersih ya, total measurement, freight and charge, bill of lading, kemudian debt, commercial invoice, sampai dengan LC. LC itu letter of credit-nya. Jika ada ya, dia menggunakan pengiriman menggunakan jasa pihak bank kalau kita mau melakukan ekspor misalkan. Jadi nanti penerima barang itu ketika akan mengambil barangnya kan harus melakukan dulu pembayaran. Nah, itu menggunakan letter of credit ini. Oke, pihak bank ya yang membantu. Nah, seorang shipper atau eksportir ini juga perlu memastikan keberadaan dokumen-dokumen demi kelancaran proses shipping ini ya, pengiriman. Apa saja di dalamnya? Ada shipping instruction tadi, jadi dokumen yang perlu dimiliki oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Karena dokumen ini adalah sebagai dokumen perintah dalam melakukan pemuatan barang ke dalam kapal, ya, shipping instruction ini. Dokumen biasanya diberikan oleh perusahaan pengiriman barang kepada pihak freight forwarder, yaitu perusahaan jasa logistiknya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan ekspor menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu freight forwarding, perusahaan freight, ini salah satunya membantu dalam pengisian dokumen PBPIB, ya. Kan nggak mau ribet nih, kita mau ngirim, mau ekspor, gimana caranya? Udahlah, saya menggunakan jasa Lesako saja. Nah, nanti dari jasa perusahaan jasa Lesako kan dia perusahaan freight forwarding ya, dan dia itu nggak punya gudang dan juga nggak punya kendaraan. Akhirnya, jadi mereka hanya membantu dalam sistem dan dalam orangnya saja, membantu untuk pembuatan dokumen. Lainnya nanti yang akan melakukan booking kapal ya, kemudian truk dan lain-lain, yaitu perusahaan freight forwardernya. Jadi gudangnya di mana nanti akan diangkut oleh truknya yang kerjasama dengan perusahaan freight forwarder, kemudian nanti diambil oleh jasa pengangkutan tadi untuk dimuat ke dalam kapal. Kapal juga yang membookingkan nanti sesuai dengan jadwalnya, yaitu perusahaan freight forwarding. Sampai nanti di consignee ya, yang menerima di pelabuhan di negara lain. Jadi itu yang dilakukan oleh perusahaan freight forwarder. Oke. Kemudian ada invoice. Invoice adalah berisi data-data terkait dengan barang yang akan dikirim ke tempat tujuan. Juga terdapat identitas harga ya, tentunya invoice ini dari barang yang bersangkutan. Kemudian ada packing list. Jadi packing list ini adalah dokumen wajib berisi deskripsi mengenai barang yang akan dikirim, di mana dokumennya akan memuat rincian terkait dengan jenis barangnya apa, dimensinya, kuantitas barangnya, serta bobot barangnya. Kemudian ada airway bill ya, jadi ketika pengirimannya itu menggunakan pesawat, maka ada dokumen namanya airway bill. Kalau kita menggunakan kapal laut, berarti seaway ya, seaway bill. Yaitu dokumen wajib untuk shipping barang melalui jalur udara. Kalau yang seaway bill ini adalah dokumen wajib untuk shipping barang melalui jalur laut. Nanti data-datanya tercakup dalam dokumen ini berisi terkait dengan identitas pengirim dan penerima, berat barang, kuantitas barang, serta tanggal transaksi. Dokumen juga dilengkapi dengan tanda tangan pihak penyedia jasa pengiriman maupun tanda tangan pengirim. Kemudian surat jalan ekspedisi. Ya. Surat jalan ekspedisi ini adalah yang memberikan surat jalan dari perusahaan tracking sebelum kontainernya itu berjalan. Jadi surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa kontainer telah mengantongi izin untuk proses loading ke dalam kapal.
Ada juga dokumen release order, yaitu dokumen wajib juga, yang merupakan surat perintah untuk melakukan pelepasan aset kontainer kepada pembeli. Ya, jadi release ordernya. Jadi nanti sampai di negara tujuan, maka ada pelepasan kontainer kepada si pembeli. Kemudian, sederhananya itu adalah surat izin penjemputan barang ketika sampai di negara tujuan, gitu ya. Oke, surat jalan pabrik ini dikeluarkan oleh penjual selaku pengirim barang dan perusahaan. Ini sama dengan dokumen dari surat jalan ekspedisi. Kemudian equipment interchange receipt, ini adalah surat yang diberikan oleh depo pelayaran kepada pihak jasa ekspedisi atau tracking, di mana dokumennya adalah surat hasil pemeriksaan dari kondisi si kontainernya sendiri. Oke, baik. Ini adalah dokumen-dokumen ketika kita melakukan pengiriman barang, ya, dengan menggunakan kapal ataupun jasa jalan raya. Oke, kemudian dokumen yang kedua adalah surat muatan atau bill of lading, yaitu kontrak barang-barang yang diangkut dari pengirim barang yang akan menyerahkan kepada penerima. Tujuan dari bill of lading ini adalah penerima akan menerima barang dalam kondisi baik, kemudian pengangkutannya juga akan berdasarkan dari isi kontrak nanti ya, yang dibuatnya. Kemudian semua transaksi dalam pengangkutan nanti dijelaskan juga dalam perjanjian. Nah, bill of lading ini adalah surat tanda terima, surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal. Ini menjadi bukti kepemilikan barang dan bukti adanya perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Jadi dalam bill of lading ini surat perjanjiannya tentu antara pengirim, penerima, dan jasa pengangkutannya. Secara umum, isi dari bill of lading ini ya ada pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu pengirim barang, shipper, penerima consignee, dan juga pengangkut barang yaitu carrier. Kemudian asal dan tujuan pengiriman, kemudian deskripsi barang yang akan dikirim, serta informasi lain yang relevan. Masuk dalam bill of lading. Fungsinya adalah bukti terima barang atau muatan yang menyatakan bahwa barang telah dimuat di kapal, dokumen kepemilikan yang berguna untuk pengambilan barang di pelabuhan nanti pada saat pembongkaran ya. Kemudian perjanjian pengangkutan bahwa barang yang dimuat di kapal hingga ke tujuan, dan terakhir memberikan hak eksklusif untuk klaim barang sehingga terlindungi barangnya terkirim kepada, jika misalkan salah ya pengirimannya, ini ada hak eksklusif untuk klaim barangnya. Isi dari bill of lading ini tentunya ada data barang ya, terdiri dari ini ya, mark and number, tanda dan nomor barang, description of goods ya, deskripsi barangnya, berat kotor, kemudian pengukuran barang tersebut, kemudian nomor bill of lading-nya, term of shipment-nya, metode pengangkutan barangnya, apakah door to door dan lain sebagainya ya, kemudian term of payment-nya, metode pembayarannya di sini. Apakah di awal atau di akhir nanti. Kemudian shipper adalah data pihak pengirim barang di sini ya. Kemudian ada consignee yaitu pihak penerima barang, ada notify party di sini ya. Kemudian data transportnya sendiri menggunakan vesselnya apa, nama kapalnya, perjalanan kapalnya, kemudian port of landing, port of discharge, port of receipt, dan port of delivery di sini. Itu semua dijelaskan dalam bill of lading. Terakhir, dokumen yang perlu dipahami dalam transportasi ini adalah dokumen bagi manajemen. Di mana isinya itu yang pertama ada kontrak ya. Jadi kontrak yang dijelaskan jangka waktu dan asal tujuan nanti pengiriman, kapan ya, penyerahannya sampai ke tempat tujuan.
Kemudian berisi juga tarif nanti yang akan dihitung untuk pengangkutannya, polis asuransinya nanti selama perjalanan ya, di sini asuransi biaya pengangkutan, kerugian barang, misalkan apabila barang damage ya, dan lain sebagainya. Kemudian biaya-biayanya, kemudian cost insurance and freight, kemudian franko gudangnya, jadi pengirim atau penjual barang yang akan bertanggung jawab atas barang sampai masuk ke gudangnya. Terakhir adalah manifest, yaitu surat muatan yang dibawa oleh nahkoda kapal yang memuat seluruh barang penumpang yang diangkut. Oke, jadi ini yang mesti dipahami oleh kalian ya. Selain tadi melihat bagaimana pemilihan modanya yang mesti dipahami, kemudian dokumen-dokumen pengiriman barang yang nanti harus dipersiapkan, baik menggunakan jalan raya, kemudian laut, ataupun udara. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Silakan, kita diskusi dulu mungkin. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau kita misalnya ngirim barang pakai kereta api ya Bu, itu mereka punya gudang sendiri, jadi kita ngirim kapan aja, baru diangkut pas keretanya berangkat, atau kita harus ngejar jadwal keretanya baru dimuat Bu? Oke, kereta api ya ini ya, kereta api. Sebenarnya kereta api ataupun kapal laut itu sama ya. Mereka punya jadwal jadwal ketentuan untuk pengiriman barang. Jadi ketika misalkan mereka sampai di poolnya ya, itu bukan gudang khusus ya. Sebenarnya mereka itu langsung mengirim ke kapalnya pengiriman itu. Jadi barang itu dari truk itu langsung diangkut dengan truknya. Jadi nggak ada gudang di sana. Jadi langsung sama halnya dengan kita menggunakan kereta api. Jadi tentukan kita akan ini misalkan ke Kaalog ya, kereta api logistik. Jadi akan mengirim barang, tentukan kita mau menggunakan pengirimannya yang kapan waktunya. Apakah yang besok atau yang sekarang, biasanya diinformasikan dulu. Mau berangkatnya kapan, kemudian nanti akan dikirimkan di kereta api di poolnya itu di mana, misalkan kayak di Bandung, berarti saya akan mengambil di stasiun Bandung. Ya udah di situ ditunggu ya Bu, di situ sampai dengan hari yang telah ditentukannya ya, misalkan kapan waktunya. Nah, ketika memang kita nggak bisa mengambil pada waktunya, ya sudah berarti kita titip di kereta api logistik itu di kantornya dulu. Paling saya diambil untuk besoknya ya Pak barangnya. Oke. Nah, jadi secara ini sih mereka nggak punya gudang khusus ya, tapi kantor saja yang menyimpankan barang-barang yang dikirim. Jadi pool per stasiun-stasiun. Itu yang menggunakan kereta api. Nah, kalau yang menggunakan kapal juga sama. Mereka akan mengirimkan barang dengan truknya, ya. Kemudian ketika jadwalnya saya lupa tuh ya. Jadi kalau sudah ditutup, ya sudah nggak bisa gitu. Padahal kita misalkan mengirim hari itu jam sekian, ternyata kita terlambat karena di perjalanan itu ada macet truknya. Ya sudah, akhirnya tidak bisa terangkut karena ada jadwal waktu kapal yang sudah menutup gitu. Jadi kapal udah nggak bisa lagi mengangkut barang lagi. Padahal kita udah jadwal yang ditentukan. Nah, jadi seperti itu yang dilakukan ya, baik itu di kereta api, kapal, ataupun stasiun lainnya. Jadi mereka untuk gudang khusus sih tidak ada, berarti di kantornya saja. Jadi diambil oleh kita, penerima, consignee, diambil langsung ke stasiunnya. Hanya kalau misalkan memang barangnya tidak bisa diambil pada hari itu, paling si shipper akan menginformasikan si pengirim bahwa barang akan diambil misalkan besok harinya ya. Mohon disimpan aja dulu di kantornya. Itu yang dilakukan untuk kereta api. Oke. Itu kalau kita titip barang dulu gitu kena charge lagi apa enggak Bu? Tapi enggak. Kereta api enggak. Enggak. Asal diinfokan aja oleh kita.
diinfokan saja bahwa kita akan ngambil, ya mengambilnya juga kan ada batas waktunya ya, jangan sampai sebulan 2 bulan gitu ya. Paling kan waktunya juga kurang dari seminggu mungkin ya, 3 hari misalkan. Nggak kena cas lagi itu kok. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sami-sami. Ya silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Ada lagi? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa, saya akan lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi materi berikutnya ini sebenarnya akan menjadi tugas kelompok ya. Mohon kalian bisa berdiskusi. Jadi di sini tuh ada berapa orang semuanya? 30 ada? Nggak ada, Bu. Cuma ada 26. 26. 26 bagi 5 coba. Berarti ada yang satu kelompok 6 orang ya? Ya, Bu. Oke, baik. Apa tugasnya? Tugasnya coba kalian cari ya, buat tulisan terkait dengan material handling yang digunakan untuk moda-moda transportasi tadi. Biasanya penggunaannya seperti apa? Contoh misalkan kalau pengangkutan barang dengan menggunakan tracking, berarti kan pengirimannya kan ke gudang ya. Oke, nanti jenis kendaraannya itu apa saja? Jenis kendaraan ya, plus dengan material handlingnya yang digunakan. Kalau misalkan pengiriman barang menggunakan kapal laut, nah kira-kira material handling yang digunakannya apa tuh di pelabuhan? Kemudian kalau ada yang menggunakan pesawat, oke, kalau di bandara, itu kira-kira apa saja material handlingnya? Kereta api, ya, mungkin tidak jauh dari darat juga ya. Di sini material handling yang digunakannya, kalian kan bisa bisa searching saja ya, searching. Terakhir adalah pengiriman dengan menggunakan pipa. Jadi silakan nanti dibagi dalam kelompoknya menjadi 5 buat tulisannya ya. Jadi kapan Bu ini presentasinya? Besok ya. Besok karena kalian kan Kamis ketemu lagi Ibu Jumat. Bagi-bagi tugas aja karena kan berlima nih. Coba kalian berlima itu satu kelompok silakan searching. Ini jadi ada 5 kelompok, pilih aja mana yang di pelabuhan, mana yang di kapal, mana yang di bandara, mana yang untuk pengiriman ke gudang. Oke ya, ada yang mau ditanyakan dulu dari tugasnya enggak? Ibu mau bahas tapi mungkin enggak bahas semua ya, salah satunya aja. Contoh misalkan untuk material handling yang jasa darat ya, yaitu pengiriman barang menggunakan jasa tracking di sini, karena ini yang mendominasi ya, tracking, jadi pengiriman ke gudang. Apa saja material handling yang digunakan? Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh oleh kalian nanti buat tulisannya dalam bentuk Word dan juga mungkin kalau ada gambar boleh disisipkan. Oke, contoh adalah material handling equipment untuk pengiriman barang dari tracking menuju ke gudang. Pernah dengar, pernah lihat? Atau pernah kunjungan ke gudang? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah, oke. Jadi nggak tahu ya apa saja sebagai material handling. Oke, kalau begitu, ini pernah lihat nggak gambar ini? Namanya apa? Pernah lihat? Forklift, Bu. Ah, forklift, betul. Berarti Lanang pernah ke gudang dong. Belum pernah ya, hanya tahu aja ini gambar forklift. Oke, baik. Jadi, kalau kita lihat material handling, ya, jadi material handling itu adalah seni ataupun ilmu terkait dengan perpindahan, packaging, dan storing, ya, pengiriman barang-barang. Ini sangat penting untuk operasionalnya itu supaya lebih efisien di gudang khususnya, ya. Di mana di sini ada proses transfer barang-barang, baik in maupun out warehouse ya, penyimpanan barang, dan ada proses shipping. Shipping itu adalah pengiriman barang. Tentunya akan sangat berkaitan jasa tracking ini adalah di proses receiving dan juga shipping ya.
penerimaan barang maupun pengiriman barang. Dalam penerimaan barang ini nanti akan dilakukan proses unloading ya. Unloading ketika kendaraan itu sampai. Nah, menggunakan apa unloading itu? Nanti kita lihat jenis material handlingnya. Kemudian pada saat shipping, yaitu pengiriman barang, ini kan kita akan mengverify terkait dengan order dan proses loading atau pemuatan di sini barang menuju ke vehicle-nya. Ini juga perlu yang namanya material handling. Oke. Nah, di sini three activities of the handling of goods, yaitu receiving tadi ya, melakukan proses unloading, bisa secara manual, bisa secara limited automated, dan mekanik ya. Sedangkan shippingnya ini pada saat handling untuk proses packing maupun loading. Nah, kita bagi peralatan di gudang itu adalah jenis peralatan utama dan jenis peralatan pendukung. Maka yang sangat membantu dalam aktivitas receiving maupun tadi shipping, yaitu peralatan utamanya. Ada hand pallet, hand stacker, tangga elektrik, hand trolley, forklift, drum lifter, lift table, dan conveyor. Nah ini tolong nanti kalau yang kebagian di jasa jalan raya, ini ya, tracking, menggunakan jasa tracking, kalian bisa memperlihatkan karakteristik barang tersebut dan juga gambarnya ya, supaya teman-temannya bisa lebih paham. Oke. Nah, definisinya apa peralatan utama itu? Tentunya peralatan yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran operasional di gudang. Sedangkan yang namanya pendukung, ya, di sini juga diperlukan peralatan pendukung, yaitu peralatan yang digunakan untuk mempermudah penggunaan peralatan utama yang dioperasikan di gudang. Karena kita lihat posisinya, ketika barang itu diangkut, di proses loading ya ke truk, itu biasanya kan menggunakan palet. Mungkin pernah tahu ya jenis palet. Nah ini sangat diperlukan nih palet ini. Jadi nanti barang itu dimasukkan ke palet dengan ukuran standar palet, nanti 1 x 1,2, disusun sedemikian, kurang lebih sekitar 1 meter, 1 sampai 1,5 meter, kemudian nanti kan di wrapping ya, di wrapping sehingga dalam keadaan aman, baru nanti dimasukkan loading ke dalam kontainer dan dikirim menggunakan jasa tracking. Oke, nah ini kalau ini jasa yang di gudang ya, ada yang namanya wadah berdinding atau bin. Ini bin ini bisa dalam bentuk kayu atau logam. Ini untuk penyimpanan, kalau ini mah area storage ya. Jadi area storage-nya dia menggunakan bin. Ada juga yang menggunakan block stacking. Block stacking itu disimpan di di lantai. Kemudian ada yang menggunakan racking. Ada yang rackingnya statis ya, dia nggak bisa dipindah-pindah. Ada yang rackingnya adjustable, bisa dinaik turunkan. Ada yang live racking, ada yang honeycomb racking, dan drive-thru racking. Ini kalau jasanya di gudang ya, untuk storage. Ini untuk storage. Nah ini contoh-contoh racking yang digunakan. Ini yang statis. Ini yang adjustable, bisa diatur muat barangnya, tinggi rendahnya palet ya di sini tuh. Di dalam rackingnya bisa diatur sedemikian. Ini yang dimaksud palet itu ini nih. Kemudian ini live racking yang bisa berjalan sendiri. Kemudian ini live racking ya. Kemudian ini pushback yang ada slidingnya ya. Jadi penyimpanan itu langsung ke dalam. Nah, oke. Ini saya langsung saja karena posisinya ini untuk penyimpanan barang di gudang ya. Sedangkan kita kan keperluannya adalah tidak hanya di gudang, tapi bagaimana membantu dalam transportasinya juga ya di sini untuk menyimpankan ke gudang. Nah, jadi ini adalah contoh forklift jenis counterbalance ya, yang nantinya membawa barang dari truk
dari truk itu diambil, kalau dia dalam bentuk palet, kemudian nanti disimpankan oleh forklift jenis counterbalance ataupun reach truck ya. Reach truck itu digunakan jenis forklift ini untuk ketinggian sampai 8 sampai 10 meter. Jadi kalau penyimpanan barangnya sampai tinggi, nggak bisa lagi menggunakan counterbalance. Counterbalance itu biasanya mengambilnya itu hanya dari truk, kalau dia sudah berbentuk palet, ke dalam lorong aja yang di depannya. Nanti ketika masuk ke dalamnya, ini menggunakan namanya forklift jenis reach truck. Oke, nah ini jenis palet ya yang saya maksud. Jadi palet ini biasanya digunakan ketika proses pengiriman barang, tracking itu ada yang menggunakan palet. Jadi ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kayu, tapi yang kita lebih dominannya dari kayu ya. Ada juga yang dia terbuatnya itu dari besi, jenis paletnya itu. Nah, ukurannya juga ada yang standar di sini ya, yaitu yang biasa kita gunakan 1 kali 1,2. Tapi kalau mau pengiriman barangnya ke Jepang, ini harus menyesuaikan jenis paletnya juga ya. Jadi pengirimannya itu adalah 1 kali 1. Sedangkan kalau kita ingin mengirim barangnya ke Eropa, maka ukuran paletnya adalah 0,8 kali 1,2. Nah, ini kalau yang ini peralatan utama gudang. Nah, biasanya kayak di kereta api ya. Di kereta api itu menggunakan ini nih, hand pallet. Jadi barang nanti dibongkar dari kereta api, kemudian dimasukkan ke dalam hand pallet. Baru nanti diambil ya, untuk mempermudah saja sih operasional pada saat pembongkaran maupun storing ya. Moving ya. Moving perpindahan. Jadi ada hand pallet scale, hand pallet roll manual, dan lain sebagainya. Ini ada hand pallet roll elektrik, hand stacker ya. Nah, ini pallet truck. Nah, ini juga ada ya kalau ingin menyimpankan barangnya ke atas ya. Nah, ini jenis forklift. Kalau misalkan dari truknya sudah berbentuk dalam bentuk dalam bentuk palet, ya jadi kan agak sulit ya kalau ditangani secara manual. Maka kita menggunakan jenis forklift. Forklift seperti ini. Oke. Ini yang counterbalance ya. Oke. Nah, ini ada juga yang misalkan dari truk itu langsung diangkut ke conveyor. Jadi nggak usah pakai tenaga manusia, udah aja langsung. Jadi dari truk itu ya satu orang mengoperasikan untuk membongkar barangnya itu nanti dimasukkan ke dalam conveyornya. Oke, baik. Jadi nanti coba spesifik ya, yang pengiriman menggunakan jasa tracking, menggunakan pengirimannya, apa material handling yang digunakannya ke gudang, kemudian yang pelabuhan keren kan kalau pelabuhan itu ya. Salah satunya, ini sebagai informasi aja, salah satunya kenapa kita masih dwelling time itu lama, karena selain masalah dokumen yang agak ribet juga pengurusannya, misalkan ya di Tanjung Priuk itu, keduanya adalah kerennya juga, alat mengambil peti kemas dari kapalnya, itu masih terbatas di kita itu. Makanya membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, ini nanti coba kalian yang di pelabuhan bisa membahas apa saja material handling yang ada di sana, karakteristiknya maupun jenis-jenisnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Untuk tugas ataupun untuk ininya, untuk laporannya ataupun materi Ibu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu. Bu, maaf Bu, kalau misalkan deadline-nya dimundurin bisa nggak ya Bu? Soalnya kalau besok banget kan besok pagi lagi ya Bu. Besok pagi, iya. Besok pagi. Besok pagi lah, Nang, betul. Soalnya hari ini juga kuliah sampai sore ya Bu. Jadi takutnya kurang maksimal gitu Bu.
Paling gimana ya? Kita akan bahas ininya tuh materinya itu besok, menghabiskan itu maksudnya, menghabiskan materi yang pertemuan kedua ini. Apa ikut yang jam 10-nya? Mau ikut yang jam 10-nya, ada kuliah besok. Supaya selesai, sehingga minggu depan saya materi baru, udah tinggal kisi-kisi ujian. Minggu depannya kan udah ujian ya kalian. Nanti kalau misalkan di pending lagi, kayak di sini kelompoknya sudah presentasi semua belum? Ada. Dua kelompok belum, Bu. Nah, itu kan ada 2 kelompok yang belum, Lanang. Makanya kenapa Ibu memilih satu kelompok itu 5 orang supaya keroyokan tugasnya pagi ini. Dibagi aja, misalkan siapa yang searching, Lanang. Teresia nanti yang membuat laporannya. Kemudian Teresia dibantu siapa 2 orang yang mengetikkannya. Gambar-gambarnya 2 orang yang melengkapi. Bisa lah, Lanang. Bisa lah di deadline ya. Besok kalau mau ikut ke yang jam 9-nya boleh, tapi kalau tetap mau paginya dipersiapkan aja semampu kalian dulu lah ya, semampunya dulu, nanti laporan menyusul lah gitu ya, laporannya menyusul tapi kalian bisa menjelaskan dulu ke teman-temannya untuk setiap tadi moda transportasi itu aja ya, gitu aja. Gimana Lanang dan teman-temannya? Oke? Bisa dipahami? Halo? Halo? Ya, Bu. Oke ya. Ya. Bu, berarti ini Hmm. kan 5 kelompok ya, Bu. Satu kelompok tuh misalkan satu kelompok truk, terus satu pesawat, satu kereta api gitu ya, Bu. 1 di bandara, 1 di pelabuhan, 1-nya pengiriman ke gudang atau ke pabrik gitu ya. 1-nya pengiriman menggunakan pipa. 1-nya menggunakan yang stasiun kereta api. Material handlingnya gitu. Oke? Misalkan kelompok Lanang berarti material handling yang ada di pelabuhan. Searching aja lah, searching. Ibu juga kemarin coba searching gitu ya. Oh, dapat nih. Udah dari situ artikelnya dijelasin aja, nggak apa-apa. Nanti laporan bisa menyusul lah minggu depan. Minimal kalian mencari dulu bahannya. Nanti udah dapat, besok bisa dijelaskan ke teman-temannya gitu. Yang di bandara apa saja sih? Oh, jenis kren ini, jenis ini untuk pengangkutan ini, jenis ini untuk ini untuk ini gitu. Kemudian yang di bandara apa saja? Yang di bandara itu biasanya untuk penanganan kargo nih. Apa? Oh, ini Bu, conveyor, ini gitu. Belum laporannya lah. Laporannya bisa menyusul minggu depan lah, silakan. Kalian dapat artikelnya, dari artikel itu kalian bisa jelaskan. Itu aja dulu mungkin. Tadi yang untuk kereta api sama untuk apa namanya? Kereta api sama untuk yang pengirimannya ke gudang, Ibu malah sudah jelasin. Kalian tinggal mencari 3 lagi aja kok. Ya. Jadi kelompok yang gudang silakan melengkapi, kelompok yang tracking silakan melengkapi saja. Kelompok yang apa namanya tadi? Kereta api di stasiun melengkapi saja. Kalau tadi masih ada ini ya, kira-kira menggunakan material handling apa? Standar kok. Kereta api hanya palet sama itu, sama jenis hand truck. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup Ibu akhiri ya pertemuan pagi hari ini ya. Silakan dikerjakan untuk tugasnya, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.